Jadi bagaimana potensi PKS? Saya meyakini PKS sudah berkomunikasi dengan PKB. Mungkin PKB tidak akan enak hati kalau seandainya dia meninggalkan Anies Baswedan setelah Anies berjasa. Kemudian PKS sebagai pemimpin koalisi ya bisa ambil Nasdem, bisa ambil PKB dan lain sebagainya. Jadi secara besaran partai ya, tetapi secara ketokohan ya pastilah orang akan mendengarkan Prabowo, mendengarkan Jokowi, mendengarkan Surya Paloh dan lain sebagainya. Jadi yang kita harus ingatkan kepada PKS adalah harus luas dalam melakukan manuver. Jualan Anies itu bagus, tapi Sohibul Iman kalau dijadikan harga mati ya, itu akan bisa membuat koalisi berantakan kalau seandainya partai lain sama-sama memboikot PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat RH sekalian, dan ya kita berusaha menikmati ya Jakarta aman pagi ini ya, Anies Sohibul Iman. Tetapi jangan lupa dan tidak boleh juga merasa jumawa karena sini. Nah, ini ada yang ngasih kopi, thank you very much. Tahu sini. Oke, makasih ya. Oke. Jadi kalau kita lihat Anies Sohibul Iman, oke. Tapi jangan lupa bahwa PKS hanya 18 kursi, masih butuh 4 kursi. Dan dari mana 4 kursi tersebut? Nah, inilah persoalannya. Harus didapatkan dari partai-partai lain pastinya kan. Oke, karena itu Eriko Sotarduga PDIP mengucapkan selamat tapi juga mengingatkan dan menurut saya benar ya. Coba kita bacakan sedikit dan kemudian kita buka juga rekamannya ya untuk melihat ya. Ketua DPP ini gini ya. Tanggapi duet Anies Sohibul pada Pilkada Jakarta, PDIP ingatkan PKS tetap butuh koalisi. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan PKS tak bisa mencalonkan Anies Baswedan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024 tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Eriko menyampaikan hal tersebut menanggapi PKS yang menyatakan resmi akan mengusung duet Anies Sohibul pada Pilkada Jakarta 2024. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri termasuk PDI Perjuangan termasuk PKS kata Eriko di kantor DPP PDIP. Nah tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi DPRD Jakarta kalau saya tidak salah imbuh dia. Adapun PKS hanya memiliki 18 kursi di DPRD DKI sehingga PKS masih memerlukan 4 kursi tambahan dari parpol lain untuk mengusung pasangan cagup cawagup pada Pilkada Jakarta 2024. Jadi sahabat daerah sekalian, memang ya PKS tidak bisa mengajukan sendiri. Kita hitung kursinya. PKS itu 18 kursi. Kemudian yang nomor 2 itu PDIP 15 kursi. Kemudian Gerindra 14 kursi. Kemudian Nasdem 11 kursi, kemudian Golkar 10 kursi, kemudian siapa lagi ya? PAN 10 kursi, kemudian PSI 8 kursi, Demokrat 8 kursi, kemudian siapa lagi? P3 1 kursi dan Perindo 1 kursi. Jadi sobat daerah sekalian, memang tidak ada satu pun ya di sini ya. Di sini kelihatan tuh PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat,
ya, PAN, PSI, Nasdem, Golkar, PKB. Oh, PKB sendiri 10 kursi juga ya. Karena itu sobat era sekalian, memang tidak ada satupun partai yang bisa standing alone untuk memajukan atau mengajukan diri sendiri. Jadi bagaimana? Ya harus berkoalisi. Hanya memang PKS hanya membutuhkan satu saja dari partai menengah. Yang penting tidak P3 dan Perindo yang cuma satu kursi. Jadi dia bisa semua, PKS bisa dengan katakanlah Demokrat, tapi Demokrat sudah tidak mau. Bisa dengan PSI, Kaisang, tetapi pendukung Anies bakal ngamuk ya. Bisa dengan PAN mungkin masih oke, walaupun kita tahu PAN sangat pragmatis ya dalam pemilihan presiden kemarin. Kemudian bisa dengan Golkar, apalagi bisa dengan Nasdem, bisa dengan PKB, bisa dengan PDIP, dan bisa dengan Gerindra. Tapi nggak mungkin dengan Gerindra. Artinya kita merangkul, menyatukan minyak dan air ya. Karena Anies adalah simbol perlawanan. Jadi kalau Anies tidak lagi menjadi simbol perlawanan, ya rasanya kita sudah kehilangan rasionalitas untuk mendukungnya. Kalau sekedar menghantarkan dia menjadi gubernur DKI, lalu kemudian para pendukungnya ikut menikmati kekuasaan tersebut, wah ya enggak lah. Enggak lah. Kita justru ingin Anies tetap menjadi simbol perlawanan dan perubahan. Ya. Kata komika itu, Anies jelas maunya perubahan. Kalau Prabowo maunya menang. Ya, saudara sekalian, jadi bagaimana potensi PKS? Saya meyakini PKS sudah berkomunikasi dengan PKB. Mungkin PKB tidak akan enak hati kalau seandainya dia meninggalkan Anies Baswedan setelah Anies berjasa. Lalu apa bargainingnya? Begini saudara sekalian, politik itu panggung depan dan panggung belakang, ya kan? Panggung belakangnya kita tidak tahu, tapi ada sejumlah jabatan kan? Di belakang itu kan ada sekda, ada komisaris dan lain sebagainya. Yang jelas no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Tetapi makan siangnya ya jangan kelewatan. Tetap dengan kaidah good governance, clean government. Walaupun misalnya bagian dari katakanlah kontrak politik, ya tetap harus dicari orang-orang yang memang kredibel, orang-orang yang berintegritas, bukan orang-orang yang dijadikan boneka untuk melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Ya, itu yang harus kita pahami saudara sekalian. Nah, lalu bagaimana dengan koalisi partai yang kemudian bisa terbentuk yang lainnya? Begini, kita ambil porosnya dulu ya. Yang bisa jadi poros itu adalah PKS, PDIP, dan Gerindra. Itu yang sesungguhnya bisa jadi poros. Karena mereka cukup ambil satu di partai menengah. Sementara Golkar tidak punya kemewahan untuk jadi poros. Nasdem tidak punya juga. Karena dia masih membutuhkan dua partai lainnya. Jadi 3 partai ini yang punya kemewahan untuk dapat menjadi poros. Jadi Gerindra bisa ambil PSI. Dulu ada Satrio Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarep bisa. Karena 14 kursi tambah 8 fortunately pas 22 kursi minimal. Tapi partai yang lain tidak bisa. Dia jadi game changer nggak bisa. Nasdem misalnya. Nasdem tidak bisa jadi frontliner. Karena kalau Nasdem misalnya ambil let's say partai PKB, ya 19 baru 20 saja, gak cukup. PKS kan 11, itu 21, unfortunately kurang 1 kursi misalnya, ya kan? Kalau dia ambil partai lain apalagi? Kalau dia misalnya ambil PKS ya gak mungkin, dibalik PKS ambil Nasdem. Jadi kalau kita bicara 3 poros tersebut, maka Gerindra bisa berkoalisi dengan Golkar,
dengan PAN, dengan Demokrat, maka seperti kemarin Koalisi Indonesia Maju ya. Kemudian PKS sebagai pemimpin koalisi ya bisa ambil Nasdem, bisa ambil PKB dan lain sebagainya. Jadi secara besaran partai ya, tetapi secara ketokohan ya pastilah orang akan mendengarkan Prabowo, mendengarkan Jokowi, mendengarkan Surya Paloh dan lain sebagainya. Kaisang unfortunately tidak bisa seperti kakaknya kemarin yang memiliki kemewahan sebagai anak presiden. Iya, sekarang anak presiden dalam hal nominasi, tetapi jangan lupa pada saat pemilihan nanti bukan lagi anak presiden, ya. Tapi adik wakil presiden, kalau adik wakil presiden nggak ngaruh-ngaruh amat, nggak kuat-kuat amat, ya. Jadi yang kita harus ingatkan kepada PKS adalah harus luas dalam melakukan manuver. Jualan Anies itu bagus, tapi sohibul iman kalau dijadikan harga mati ya, itu akan bisa membuat koalisi berantakan kalau seandainya partai lain sama-sama memboikot PKS. Tetapi biasanya orang juga pragmatis. Kita unfortunately sampai sekarang kan kita belum mendengar omongan atau statement dari Anies Baswedan sendiri. Tapi saya membayangkan Anies nggak mungkinlah menolak ya. Karena pasti sudah melalui pembicaraan politik di belakang layar. Ini sudah set up semua. Cuma memang dalam setting up itu tidak semuanya sudah final ya. PKB mengatakan belum final ya, mungkin menunggu Caimin. Tapi ngapain nunggu Caimin? Teknologi demikian luar biasa kan? Bisa Zoom, meeting dan lain sebagainya. Jadi saya membayangkan yang sudah deal PKS, kemudian PKB dan Nasdem. Nasdem mungkin tidak minta apa-apa di depan, tapi di belakang kan memiliki orang yang berpengaruh itu luar biasa bagi Nasdem. Ya. Apalagi yang dimiliki adalah seorang gubernur Jakarta, di mana dia punya kewenangan untuk macam-macam lah. Salah satunya untuk merealisasikan gedung Nasdem yang saya kira tingginya lumayan juga ya. Artinya dari sisi tata ruang dan lain sebagainya ini kayaknya special treatment ya. Karena tinggi sekali di tempat itu ya. Pasti ada tambahan-tambahan retribusi atau apapun namanya ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini soal yang terkait dengan soal yang terkait dengan bagaimana politik itu menjadi lincah. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Partai apa yang mau usung aman tanda tanya. Saya katakan tadi PKB minimal ya, atau Nasdem ya, itu saya kira kan mereka bukan determinan faktor. Karena Nasdem berpasangan dengan PKB itu agak sulit. Menyatukan 3 partai itu sulit. Kalau 2 partai itu mudah. 2 partai tinggal gubernur, wakil gubernur kan begitu. Tetapi kalau sudah 3 partai itu agak sulit sudah. Nah dalam kondisi ini Nasdem kalau dia mau menggandeng partai menengah di luar Gerindra, di luar PKS dan di luar PDIP, rasanya ya agak berat. Karena mereka membutuhkan 3 itu nanti pembagiannya akan sulit. Kalau PKS dia hanya membutuhkan 1, pembagiannya bisa, tetapi tadi dia harus menarik sohibulnya atau menarik Aniesnya. Kalau menarik Aniesnya kan berarti menarik orang dengan elektabilitas tertinggi. Jadi akan kita lihat ke depan lah ya. Kemudian alhamdulillah PKS juga butuh partai lainnya meskipun itu PDIP di Pilkada DKI ya. Percaya ya, semakin banyak partai yang mendukung semakin baik ya. Saya hanya menyarankan tidak kerjasama dengan Gerindra dan PSI. Karena saya anggap Gerindra mewakili istana baru, PSI mewakili istana lama. Sementara yang lain bolehlah ya. Yang lain dengan jalan pragmatismenya sendiri, karena dalam politik itu kadang-kadang ada aliansi ideologis, ada aliansi pragmatis.
Kalau bergabung dengan Gerindra dan PSI ya kita tidak lagi lihat warnanya. Ya kan? Warna Anies warna apa jadinya? Kita berharap dia tidak hanya menjadi gubernur DKI tapi tetap dia menjadi simbol atau lambang perubahan. Kok ada persaingan? Tidak. Kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, ya kan? Fastabihul khairat, ya kan? Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nanti kebaikan Prabowo disandingkan dengan kebaikan Anies secara personality dan orang akan bandingkan, ya, mana yang lebih baik. Walaupun tidak relevan, tapi personality kan bisa dibandingkan, ya. Kemudian Anies imankan koalisi Nasdem dengan PKS. Sudah cukup untuk maju sebagai calon pasangan. Mantap. Ya kita dengar-dengar gosipnya atau yang disampaikan Iqbal setelah ada persetujuan dengan Surya Paloh. Tapi kan persetujuan tersebut belum diikuti dengan semacam deklarasi resmi, pernyataan resmi, sesuatu yang resmi. Ya, yang lain masih mengatakan on proses. Hermawi Taslim ditanya. Wibi Adrino ketika diinterview masih mengatakan sangat mungkin Anies Kaisang, Sahroni Kaisang atau Wibi Kaisang kan. Ada pembicaraan dengan PSI dan lain sebagainya. Memang akan menjadi problematik kalau tiba-tiba Anies Sohibul ini didukung juga oleh PSI, ya. Gimana? Nanti saya akan jawab ini. Tapi yang paling penting adalah si penjabatnya, bukan si pendukung atau pengusungnya. Ya kan? Kalau tidak ada Kaisang di situ ya pengaruhnya kecil jadi kan. Orang sudah lupa siapa yang mendukung partai kadang-kadang. Oke. Lalu buat apa kemudian mendukung seseorang menjadi kepala daerah kalau memang tidak mendapatkan insentif atau dia belum tentu ingat dengan partai pendukungnya. Ya sebagai contoh Ridwan Kamil. Ya. Dia didukung oleh macam-macam orang tapi selalu pindah partai dia. Jadi didukung oleh Nasdem, sebelumnya lagi sekarang Golkar, kemarin Nasdem, kemarinnya lagi PKS, berubah terus dan sekarang dia melabuhkan dirinya ke Nasdem. Jadi ada soal-soal seperti itu. Tapi ya apapun ya ada yang bilang kalau PKS, PKB, Nasdem sepakat usung pasangan aman, bagaimana dengan PDIP? Ya saya nggak tahu dengan PDIP. PDIP kan tidak punya kemewahan untuk mencalonkan calon sendiri, walaupun dia punya hak, punya keinginan, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin koalisi. Jangan-jangan dia sama PAN, karena PAN ngotot sekali dengan Zita Anjaninya kan? Atau jangan-jangan PDIP dengan PCSI, nggak mungkin juga. Dengan Demokrat nggak mungkin. Dengan ya kalau misalnya PDIP ingin maju sendiri ya dia harus berkoalisi dan satu-satunya partai yang mungkin bisa diajak berkoalisi dua lah. Di luar orbit Anies adalah partai PAN dan Golkar. Yang lainnya tidak ada. PSI tidak mungkin. Kemudian Demokrat tidak mungkin, Nasdem tidak mungkin, nah PKB mungkin. Tapi dengan syarat PKB belum deal dengan Anies Sohibul Iman ya. Menarik ya, ini sama seperti kita membicarakan soal Pilpres. Ya namanya Jakarta kan, pengamat di luar Jakarta pun ikut mengamati. kalau dilihat-lihat KTP-nya Depok ya kan, Tangerang ya kan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, Refli Harun KTP-nya Jakarta ya, saya wong Jakarta ya. KTP Kebonjeruk. Oke, sahabat sekalian, itu saja dan nanti kita akan bahas hal-hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas, dia.